buat saya. Sebenarnya bukan hanya saya saja, tetapi buat DPP terutama. Memang kalau saya langsung tercermin dari khotbah yang tadi, melihat keberadaan DPP, ya, karena masih 85% masih cenderung ke untuk urusan dapur. Jadi 10% belum ada yang mereka berikan. Ini menjadi keprihatinan kami. Yang saya hormati juga Bapak Sengko sebagai Ketua DPD GKI Jawa Barat, Pak Mul, dan Pak Robert Pandiana sebagai Ketua DPD GKI DKI Jakarta, dan semua para pengurus yang sudah dilantik. Perlu saya memaparkan sedikit ya. Sentra Kristen Indonesia berdirinya sudah cukup lama ya, 2 Agustus 2018. Saya mendapatkan suatu visi, yaitu visinya adalah suatu wadah organisasi untuk mensejahterakan umat Allah demi kepentingan bangsa. Jadi waktu itu saya coba sharing kepada salah satu mahasiswa yang saya ajak untuk program S2. Dia kebetulan dia bekerja sebagai pas pampres. Saya katakan, saya coba share tentang visi ini gitu. Dibilang, waduh, Pak Pendeta bagus sekali ini visinya. Nah, program kerjanya adalah supaya visi ini dapat tercapai. Ada 3 program kerja yang mau kita kerjakan, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kreatif. Nah, CKI ini lahir atas keprihatinan, yaitu wilayah Indonesia bagian timur dan wilayah lainnya kantong-kantong Kristen. Ya. Kita tahu bahwa wilayah Indonesia bagian timur itu wilayah termiskin dari 38 provinsi. Ya, kalau sekarang ini kan ada 38 provinsi. 6 provinsi yang ada di Papua, baru ke-7 itu NTB, ke-8 Maluku. Ya. Jadi keprihatinan itulah Sentra Kristen Indonesia lahir dideklarasikan pada tanggal 20 November 2020. Ya. Bagaimana mensejahterakan umat Allah demi kepentingan bangsa. Begitu kepada ketua dan pengurus yang sudah dilantik. Ini kan pertanyaannya, Pak Sekjen, dananya dari mana nih Pak Sekjen? Ini kan besar sekali. Makanya saya mendorong, mari kita kerjasama dengan pemerintah. Kita kerjasama dengan perusahaan swasta dan pemerintah punya, yaitu BUMN. Ya. Jadi kalau di Bandung ini saya pikir cukup banyak ya perusahaan-perusahaan ya, karena masih ngebloki ke Jawa Barat, Bekasi ngebloki Jawa Barat, karena Bekasi itu adalah pusat daripada pabrik, belum lagi yang di Bandung. Jadi wajib perusahaan memberikan dananya, dana CSR 3%. Itu ada undang-undangnya. Sehingga kalau kita bicara tentang pendidikan, ya, 3 program kerja ini ada di dalam, tertuang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Nah, untuk melaksanakan 3 program kerja ini kita sudah punya yayasan yang bernama Yayasan Sentral Harapan Bangsa. Nah, kalau kita mau bicara pendidikan, berarti kita bicara pendidikan dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Kita sudah berpikir legalitas. Ya. Kalau kita mau mendirikan pendidikan ini, kita cari satu wilayah. Misalnya Jawa Barat ini ada sekitar 33 ya, provinsi kabupaten kota.
kabupaten kota ada 33. Carilah wilayah mana ya kita bisa membangun pendidikan di sana mulai dari PAUD. Ya. Nah, kalau untuk kesehatan ya kita bisa mulai dari bagaimana memperlengkapi ya puskesmas, dari puskesmas diangkat menjadi rumah sakit umum daerah. Fasilitasnya ditingkatkan. Inilah tugas daripada DPD untuk mau bergerak, kita mau melayani di wilayah Cirebon, Pak. Mari kita siapkan dulu DPD-nya. Karena DPD adalah ujung tombak daripada pelayanan, bukan hanya DPD saja, tapi dari DPP pun ujung tombaknya adalah DPC. Ya. Jadi nggak mungkin bisa men-take over DPD DPD ya. Kalau untuk sementara ya bolehlah, tapi untuk langkah selanjutnya mesti ada DPC yang sebagai ujung tombak. Ya. Dengan demikian kita perlu berkolaborasi baik dengan DPP, DPD, DPC dengan pemerintah setempat, termasuk dalam pilkada yang sedang nanti Agustus dan November adalah pemilihannya. Kalau ada, kita bukan mau berpolitik ya, tetapi kita menawarkan 3 program kerja kepada calon-calon baik gubernur maupun bupati wali kota.